sebuah kesaktian atau fenomena yang tidak logik yang muncul daripada seseorang itu tidak bisa langsung dikatakan sebagai karamah yang muncul daripada seorang waliullah. Kenapa demikian? Karena Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dengan sangat jelas di dalam beberapa kitab beliau menjelaskan panjang lebar tentang tanda-tanda waliullah dan wali syaitan, di mana keduanya itu muncul hal-hal yang tidak logik, yang bersifatnya kesaktian ataupun yang dikenal dengan ilmu supranatural, kekuatan supranatural. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala lebih dilanjut menjelaskan, beliau berkata bahwa andai engkau melihat seseorang yang berjalan di atas air atau melihat seseorang yang bisa terbang di udara, maka jangan langsung engkau mengambil kesimpulan bahwa itu adalah karamah yang muncul daripada waliullah. Tetapi bagaimana? Coba lihat kepada amaliyahnya, i'tiqadnya, amalannya. Jika seseorang itu i'tiqadnya, amaliyahnya, pemahamannya, tindak tanduknya itu sesuai dengan syariat, maka itu adalah waliullah dan yang muncul daripadanya adalah karamah. Namun jika seseorang itu yang daripadanya muncul berbagai hal-hal yang tidak logik, yang mistis, yang hebat, perbuatannya itu jika tidak sesuai dengan syariat, akidahnya tidak sesuai dengan syariat, pemahamannya tidak sesuai dengan syariat, maka pastikanlah bahwa dia itu adalah wali syaitan. Jadi ada waliullah, ada waliur rahman, ada walius syaitan. Masyarul muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yang muncul daripada seorang wali itu adalah karamah. Yang muncul daripada seorang wali syaitan itu adalah istidraj ataupun sihir. Maka ketiga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan demikian, itu menjadi satu petunjuk yang sangat jelas bagi kita untuk menandakan mana waliullah dan mana wali syaitan. Hal yang sama juga dikatakan oleh Imam Is Abdus Salam yang terkenal dengan Sultanul Ulama pada masanya. Beliau menyatakan bahwa asy-syar'u mizanuna, syara' adalah mizan kita, timbangan kita. Seseorang itu dilihat, diukur, ditimbang melalui timbangan syara'. Jika sesuai perbuatannya, i'tikadnya sesuai dengan i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah, yang pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam kitab-kitab disebutkan bahwa idza utlika bi ahli sunnah fal muradu biha asy'ariyah wal maturidiyah. Ketika dikatakan dengan ahli sunnah wal jamaah di dalam kitab-kitab ulama, maka maksudnya adalah pemahaman Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi atau orang-orang yang sepaham dengan pemahaman mereka. Maka orang tersebut itu adalah aulia Allah. Demikian juga dilihat amaliyahnya. Amaliyahnya itu jika sesuai dengan amaliyah-amaliyah yang telah ditetapkan oleh ulama ahlu sunnah dari 4 mazhab yang mu'tabar, maka mereka itu adalah waliullah. Demikian juga dengan pemahaman-pemahaman tasawufnya. Apabila pemahaman itu sesuai dengan pemahaman tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah yang mu'tabar, yaitu yang dibawa, yang menjadi imam mazhabnya adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ataupun Imam Junaid Al-Baghdadi, maka ia itu adalah salah seorang daripada waliullah. Namun jika akidahnya itu menyimpang, jika dia akidahnya itu bercanggah, berseberangan dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, terutama pada masalah usul, pada masalah ketauhidan, pada masalah kerasulan, dan hal-hal lain yang sifatnya daruri dalam agama, maka sungguh dia itu adalah wali syaitan. Demikian juga pada amaliyahnya. Masyarul muslimin, muslimat, ini perlu saya tegaskan karena mengingat di Indonesia masih banyak kaum muslimin yang terjebak salah di dalam mengambil kesimpulan. Mereka melihat seorang pesulap langsung dianggap sebagai seorang waliullah.
Mereka melihat seseorang yang mempunyai kesaktian ataupun tipuan mata hanya karena jenggotnya yang besar, sorbannya yang besar, itu langsung dianggap sebagai salah seorang daripada waliullah, hingga akhirnya sang wali palsu tersebut memanfaatkan mereka kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, bahkan merugikan mereka secara moral dan material. Semoga bermanfaat.